Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Herawan, NIM 338 dari kelas manajemen 6G, perwakilan kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berasal dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Topik yang akan kami angkat ini adalah tentang telekomunikasi, internet, dan jaringan nirkabel. Lalu saya di sini tidak sendirian, melainkan ada 3 rekan saya nanti yang akan membantu menjelaskan tentang materi ini. Yang pertama ada Saudari Karni Adinda dengan NIM 319, ada Saudari Isma Mufida dengan NIM 348, dan yang terakhir ada Saudari Yovita Pramesintia dengan NIM 358. Oke, langsung saja kita ke topik pertama, yaitu dengan pengertian apa sih telekomunikasi itu. Telekomunikasi adalah sebuah teknik pengiriman atau penyampaian sebuah informasi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, telekomunikasi tidak berdiri sendiri, melainkan ada 3 tipe telekomunikasi. Yang pertama, yaitu adalah telekomunikasi satu arah atau simplex. Yang kedua, ada telekomunikasi dua arah atau duplex. Yang ketiga, ada telekomunikasi semi dua arah atau half duplex. Untuk telekomunikasi satu arah atau simplex, ini adalah pengertiannya pengirim dan penerima tidak bisa melanjutkan komunikasi yang berkesinambungan dengan media yang sama. Contohnya apa? Teknologi atau telekomunikasi simplex ini adalah TV, koran, radio, dan lain-lain. Yang kedua adalah telekomunikasi dua arah atau duplex. Telekomunikasi dua arah ini membuat pengirim dan penerima informasi dapat melakukan komunikasi secara berkesinambungan dengan media yang sama. Contohnya adalah ada telepon, ada VoIP, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah telekomunikasi semi dua arah atau half duplex. Half duplex adalah sebuah teknik yang memungkinkan untuk penerima dan pengirim dalam melanjutkan komunikasi yang secara berkesinambungan namun tetap secara bergantian. Contohnya apa? Ada HT atau handy talkie, ada fax, dan ada chat room. Di bahasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya tentang jaringan-jaringan yang ada di saat ini. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dan gaya komunikasi. Yang pertama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut dengan klien, sedangkan pihak yang memberikan layanan disebut dengan server. Dan yang kedua yaitu jaringan di perusahaan besar. Infrastruktur jaringan untuk sebuah perusahaan besar terdiri atas banyak jaringan area lokal kecil yang dihubungkan dengan jaringan area lokal lain dan keseluruhan jaringan perusahaan. Sejumlah server berdaya besar mendukung situs perusahaan, intranet perusahaan, dan juga ekstranet. Beberapa untuk server ini terhubung ke komputer-komputer besar lainnya yang mendukung sistem akhir atau back-end system. Infrastruktur jaringan perusahaan mendukung tenaga penjualan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu teknologi jaringan digital kunci. Jaringan digital dan internet masa kini didasarkan pada 3 teknologi utama. Yang pertama yaitu komputasi klien atau server, dan yang kedua yaitu penggunaan paket switching, dan yang ketiga yaitu pengembangan standar komunikasi yang digunakan secara luas untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda, yaitu teknologi jaringan TCP atau IP dan konektivitas. Dan selanjutnya yaitu jaringan komunikasi. Secara sederhana, definisi jaringan komunikasi adalah siapa berbicara dengan siapa atau kepada siapa. Menurut De Vito tahun 1997 mendefinisikan jaringan komunikasi sebagai suatu saluran atau jalan tertentu yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain.
jaringan komunikasi ada 3. Yang pertama yaitu sinyal analog. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Contohnya yaitu handset pada telepon. Dan yang kedua yaitu sinyal digital. Sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Dan yang terakhir yaitu modem. Modem dibagi menjadi 2, yaitu modem kabel dan modem nirkabel. Modem kabel menghubungkan komputer menggunakan jaringan kabel, sedangkan modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem tradisional, menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel yang bisa berupa jaringan telepon seluler atau jaringan WiFi. Tanpa modem, komputer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan analog. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis jaringan. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network, yaitu yang mencakup area hingga jarak 500 meter atau setengah mil. Digunakan di tempat yang mencakup jarak terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat. Yang kedua, CAN atau Computer Area Network, yaitu yang mencakup area hingga jarak 1000 meter atau 1 mil di kampus atau fasilitas perusahaan. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu mencakup area kota atau daerah metropolitan. Yang keempat, WAN atau Wide Area Network, yaitu mencakup area lintas negara atau dapat dikatakan global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internet. Yang pertama, email, yaitu berfungsi sebagai bertukar pesan. Yang kedua, chatting dan instant messaging, yaitu yang berfungsi sebagai obrolan interaktif. Yang ketiga, newsgroup, yaitu berfungsi sebagai forum diskusi dalam grup. Yang keempat, telnet, yaitu yang berfungsi sebagai masuk ke suatu sistem komputer tapi mengerjakan pekerjaan di komputer lain. Yang kelima, file transfer protocol atau FTP, yaitu yang berfungsi sebagai mengirim file antar komputer. Yang keenam, World Wide Web, yaitu yang berfungsi sebagai mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan link hypertext. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sekarang berikut mengenai nirkabel. Nirkabel merupakan komunikasi yang membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Perangkat nirkabel yang mendukung revolusi komunikasi nirkabel atau mobil dan komputasi meliputi: yang pertama ada sistem seluler, yang kedua ada jaringan komputer dan internet wireless access. Di dalam jaringan komputer dan internet wireless access terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah Bluetooth, yang mana Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan wilayah pribadi kecil. Yang kedua ada akses internet Wi-Fi dan wireless. Akses internet Wi-Fi dan wireless, jalur akses adalah sebuah kotak yang terdiri dari radio, transmitter, dan antena yang menghubungkan ke kabel jaringan router atau hub. Yang berikutnya ada WiMAX. WiMAX adalah istilah populer untuk IEEE standar 802.16, memiliki berbagai akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 Mbps. Yang ketiga ada RFID dan wireless sensor jaringan. Yang pertama kita bahas mengenai RFID. RFID adalah sistem menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Yang berikutnya ada wireless sensor jaringan. Adalah jaringan dari ratusan atau ribuan perangkat nirkabel saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak titik di ruang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.